Halo, selamat malam pemirsa Jawa Post TV, apa kabar? Saya Disan Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Beberapa waktu yang lalu, pemirsa Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan rumah radio Bung Tomo di Surabaya, yang kalau kita urut lagi secara waktu ternyata memang sudah sempat hilang hampir 10 tahun yang lalu. Namun keberadaannya sekarang dibahas kembali dan bagaimana statusnya dengan keberadaan status bangunan cagar budaya ini. Mengingat bangunan ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan arek-arek Surabaya pada saat itu, di mana Bung Tomo juga membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang membela Indonesia melawan penjajah. Namun ini menjadi polemik ketika rumah radio ini sempat dipugar, disamaratakan dengan tanah dan kabarnya sekarang sudah dibangun kembali. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan atau hukum yang ada atau ada sisi-sisi lain yang harus diperhatikan? Kami akan bahas dalam bincang-bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Sudah 1 dekade berlalu sejak penemuan rumah radio Bung Tomo yang merupakan bangunan cagar budaya di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya, rata dengan tanah. Hal ini kembali menjadi sorotan ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mempertanyakan keberadaan bangunan itu saat rapat dengan kepala daerah di Bantul, Senin 2 Februari lalu. Sorotan Presiden Prabowo terhadap hilangnya rumah radio Bung Tomo dinilai menjadi pengingat penting bahwa perlindungan situs bersejarah tidak boleh diabaikan. Pernyataan tersebut membuka kembali ingatan publik terhadap hilangnya salah satu situs penting dalam sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Bangunan cagar budaya tersebut merupakan markas Pemuda Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Bung Tomo selaku Komandan BPRI juga menggunakan rumah itu sebagai studio radio mobile untuk melakukan siaran guna membakar semangat perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu. Ironisnya, rumah bersejarah tersebut dibongkar pada 2016 meskipun statusnya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Pemerhati sejarah Kuncarsono Prasetyo menjadi orang pertama yang mengetahui pembongkaran tersebut. Ia menemukannya secara tak sengaja saat melintas di lokasi. Temuan menjadi sorotan nasional mengingat kondisi rumah radio Bung Tomo sudah mengalami kerusakan 100% saat ditemukan. Kasus ini pun menjadi titik balik bagi pemerintah kota Surabaya dalam memperketat perlindungan bangunan cagar budaya, salah satunya dengan mewajibkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya sebelum melakukan perubahan pada bangunan lama yang merupakan bangunan cagar budaya. Sejak saat itu pula, Pemkot Surabaya membentuk tim patroli yang secara rutin mengawasi rumah bangunan cagar budaya guna mencegah kejadian serupa terulang. Lantas bagaimanakah langkah pemerintah dan masyarakat untuk turut membangun kesadaran menjaga warisan sejarah tidak hanya berhenti di kalangan aktivis, tetapi menjadi tanggung jawab bersama? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, topik hilangnya wajah rumah radio Bung Tomo menjadi bahasan kami dalam bincang-bincang pada malam hari ini dan saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Saya sapa, selamat malam
malam Pak Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Imam, selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir. Didampingi juga oleh Pak Kuncarsono, pemerhati cagar budaya, dan juga Bu Retno Hastiyanti, Ketua Tim Cagar Budaya Kota Surabaya. Pak Kuncoro dan juga Bu Retno, terima kasih, selamat datang di Bincang-Bincang. Nanti saya akan bahas karena menarik, sudah hampir 10 tahun yang lalu ternyata ya, Rumah Radio Bung Tomo ini sempat dibahas gitu ya keberadaannya karena sempat hilang. Nah, apakah saat ini sudah sesuai ketika memang ternyata sudah dibangun kembali? Usai jeda pemirsa, kami akan bahas dalam Bincang-Bincang. Pemirsa, Kota Surabaya termasuk kota dengan predikat kota pahlawan. Namun salah satu bangunan cagar budaya yang menjadi saksi perjuangan area-area Surabaya ternyata memang sempat bermasalah begitu ya, yaitu Rumah Radio Bung Tomo. Saya ingin langsung ke salah satu wakil rakyat dari DPRD Kota Surabaya, Pak Imam. Sudah berjalan sekian tahun gitu ya, dan sekarang akhirnya terbahas kembali setelah ada sentilan sedikit dari Pak Prabowo. Pak Imam sendiri memperhatikan sampai sekarang sejauh mana ini keberadaan Rumah Radio Bung Tomo ini, Pak? Ya, terus terang kami semua kaget lah kalau tiba-tiba Pak Presiden, Pak Presiden kemudian menyampaikan tentang Rumah Radio Bung Tomo ya. Ini sebetulnya persoalan lama lah ya. Waktu itu juga banyak pegiat budaya seperti Mas Kuncar, kemudian warga Surabaya juga mempersoalkan gitu. Kenapa yang bangunan bersejarah kok tiba-tiba kita kesannya itu terutama pemerintah kota dan terutama tim cagar budaya, karena itu kami beruntung ada Bu Retno, nanti kami ingin tanya sebetulnya kalau kita tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi biar kita tahu prosesnya dulu seperti apa, karena kalau kita lihat kita ini punya aturan mulai undang-undang cagar budaya, ada perda ya, perdanya 2 kali gitu kan. Dan di situ normanya sangat jelas bagaimana bangunan cagar budaya itu supaya bisa lestari atau paling tidak kalau ada perubahan itu yang diperbolehkan itu batasan-batasannya seperti apa. Termasuk kemudian bagaimana izin mendirikan bangunan ya sekarang PBG itu ya. Itu kemudian kok bisa keluar. Seperti itu, Mas. Oke, saya ke Pak Kuncar dulu nih kalau gitu. Sampai sekarang melihat dan mungkin kalau flashback ke bertahun-tahun yang lalu ketika bangunan cagar budaya ini sempat hilang, apa yang diperhatikan pada saat itu, Pak Kuncar? Saya ini merasa bersalah. Bukan. Maksudnya begini. Ini kan pemantik pertamanya memang saya, Mas. Jadi waktu itu saya yang pertama kali menemukan situasi bangunannya rata dengan tanah. Hilang, tinggal bata-bata saja di tanah gitu. Dan warga sekitar situ tidak ada yang peduli, nggak ada yang ngeh, kesadaran tidak ada sama sekali. Kenapa saya tahu ya karena sudah sejak lama saya menjadi aktivis di Warga Negara dan kemudian beberapa kali di situ dan memang kenal juga sama pemiliknya. Statusnya cagar budaya dan beberapa kali kemudian beberapa lama saya nggak datang ke situ, kemudian satu pagi waktu itu saya ngelihat loh kok ditutup seng gitu kan, apakah direnovasi atau bagaimana. Nah ketika saya buka ya tinggal dibuka aja, memang tidak dikunci ya. Pagi jam 7 waktu itu kemudian saya melihat rata dengan tanah, habis sama sekali. Ya itulah kemudian saya posting di media sosial saya, setengah jam kemudian direspon sama teman-teman wartawan. Dan sejak itulah kemudian menjadi rame, menjadi viral. Itu 2016 ya, Pak Kuncar? 2016 ya, bulan Maret mungkin ya. Bulan Maret. Ya itu viral, kemudian rame lah. Responnya luar biasa. Sejak saat itulah kemudian kesadaran publik tentang bangunan itu muncul. Meskipun dengan cara yang tidak mengenakkan sebenarnya. Jadi saya pikir sesuatu kemudian harus direspon. Hancur, kemudian 2 hari kemudian saya bertemu dalam satu diskusi yang sama di studio ini sama Pak Trimulya Suryadi almarhum waktu itu. Yang ternyata ketika pembongkaran itu besoknya Pak Tri berinisiatif lapor ke Polres
karena kata Pak Tri ini harus ada punishment karena undang-undang melarang pembongkaran itu dan ada aturan yang itu melanggar pidana. Tetapi karena kata Pak Tri, karena saya bukan saksinya, lebih baik Mas Kunchart yang saya kedampingi untuk melaporkan. Oke, saya juga punya pikiran seperti itu sehingga besoknya saya melaporkan dan beberapa teman yang kemudian ikut mendorong melaporkan. Untuk apa? Ya sekali lagi untuk menjadi bagian dari upaya penyelamatan warisan sejarah. Yang saya khawatirkan apakah kemudian ini akan berlanjut itu akhirnya terbukti karena sampai sekarang juga tidak ada langkah hukum apapun. Ngambang jadinya ya. Padahal memang sudah dilaporkan sebenarnya. Sudah dilaporkan, sudah disidik dan saya sebelum gelar perkara itu diundang semuanya para pihak ya, pemilik bangunan yang bongkar. Sempat ada proses berarti sebenarnya ya? Iyalah. Kemudian saya sebagai pelapor segala macam ada saksi ahli. Tapi saya tidak tahu kemudian prosesnya seperti apa. Tapi seharusnya memang ini menjadi titik balik bahwa kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan warisan sejarah. Karena sebelumnya sekitar tahun 2002 artinya udah agak lama ya. Itu ada upaya pembongkaran tapi untungnya belum rata stasiun Surabaya Kota. Betul. Nah, kebetulan saya juga yang menemukan. Waktu itu saya wartawan, kemudian saya tulis dan responnya luar biasa. Dan waktu itu pilihannya dua, apakah kemudian dilanjutkan proses hukum tapi ini terbengkalai, atau si pembongkar mengembalikan lagi bentuk dia kan dapat semula. konsesi dari kereta api waktu itu 30 tahun untuk menjadikan mall gitu kan. Jadi konsesinya dikembalikan, bangunannya dikembalikan dan itu menjadi jalan tengah. Nah ini kan nggak ada jalan keluarnya. Waktu itu sempat berharap seperti itu, tapi saya pikir karena ini sudah rata dengan tanah kan beda konteks dengan waktu itu yang tinggal masih atapnya itu hilang. Ya. Jadi memang nggak cuma sekali kejadian di Surabaya begitu ya, dan ini yang terjadi di 2016 sudah 10 tahun yang lalu memang kejadian ini sempat menghebohkan dan sekarang disindir kembali dan akhirnya banyak yang menyoroti kembali ketika ternyata di lokasi muncul bangunan baru. Tapi sebelum kita bahas ke situ, saya ke Bu Retno terlebih dahulu yang diamati dari tim Cagar Budaya sendiri sebenarnya seperti apa dari proses 2016 pada saat itu hilang dan sekarang masih ngambang, tapi kasusnya ngambang, tapi bangunannya udah nggak ngambang, udah ada bangunan baru, Bu Retno gimana? Iya, kalau di 2016 itu nama timnya namanya tim Cagar Budayanya. Kalau yang sekarang itu tim ahli Cagar Budaya, jadi mulai 2017 itu adanya. Jadi kalau di 2016 itu masih merupakan gabungan antara OPD-OPD yang terkait dan para pakar Cagar Budaya. Nah seperti yang Mas Kunchart tadi katakan, bahwa kita ini memang sudah cukup banyak ya mengalami seperti mulai dari lapangan tenis itu ya. Lapangan tenis itu juga waktu itu sampai lapangan tenis pasir kalau nggak salah itu sampai juga heboh ya. Kemudian si stasiun Semut, kemudian Margi Santoso rumah sakit ya Pak Imam ya. Selanjutnya rumah radio Bung Tomo, yang terakhir ini Gerahadi Pak. Jadi kita juga sebetulnya kita sudah banyak pengalaman ya. Jadi kita berharap setiap kali ada hal-hal seperti tersebut itu bisa memperkaya khasanah ilmiah kita serta khasanah hukum kita sehingga penegakan hukum itu bisa lebih baik gitu ya. Nah di 2016 itu karena saya di tim Cagar Budaya waktu itu ya. Jadi kita juga melihat seperti biasa pada saat ada pembongkaran atau pelanggaran hukum itu yang turun itu selain pengawas OPD yang terkait yang terlibat dalam tim pengawas Cagar Budaya, itu juga salah satu badan yang paling penting itu BPCB ya waktu itu. BPCB itu badan Trowulan itu, sekarang BPK. Badan Pelestari Kebudayaan Trowulan, karena dari beliaulah nanti yang menentukan oh ya ini memang
dibongkar gitu ya. Itu semuanya ada di beliau laporan BPCB waktu itu ya. Badan Pelestari Cagar Budaya Trowulan. Jadi dari situlah kemudian polisi akan bergerak. Jadi selain saksi-saksi semua bukti-bukti di lapangan itu BPCB yang menentukan. Oh ya, ini memang bangunan tahun berapa. Pada saat 2016 dulu, iya. Bu Retno masih ingat apa yang didorong oleh pihak tim Cagar Budaya pada saat itu untuk kasus ketika rumah ini dibongkar rata? Ya, itu kita dorong supaya segera BPCB turun, kemudian dari situ harus ada proses hukum. Jadi memang sudah waktu itu sudah ada proses hukum ya. Jadi seingat saya juga sudah ada keputusan untuk dia didenda atau gitu ya? diproses atau dipidana. Waktu itu mungkin nanti bagian hukum yang akan lebih jelas ya. Tapi buat kami itu waktu itu sudah ada proses hukum karena begitu BPCB turun itu selalu ada proses hukum karena seperti juga yang stasiun Semut dan lain sebagainya itu selalu ada BPCB begitu laporan keluar maka itu sudah identifikasi untuk tindak selanjutnya seperti itu. Pada saat itu ya, ya, meskipun akhirnya hasilnya sampai sekarang pun juga masih belum ada keputusan yang pasti gitu ya Bu ya? Kalau dari waktu itu kita sudah tahu bahwa keputusannya memang dia ada denda ya, kemudian juga ada pelanggaran ada berarti pelanggaran, di sana, ya? Iya sudah dinyatakan bersalah kok itu. Jadi kemudian membangun kembali berdasarkan Rekom TACB. Rekom TACB, Rekom TCB waktu ya. Rekom TCB didasarkan pada telaah BPK, telaah BPCB. Jadi apa yang ada di dalam rekomendasi BPCB itu yang kemudian menjadi baseline dari rekomendasi TCB. Itu rekomendasinya ya, tapi dari keputusannya secara hukum tentu harusnya dari pihak kepolisian akan meneruskan gitu ya untuk ada keputusan hukum yang valid gitu. Iya, waktu itu saya kira sudah ya, jadi sudah ada itu memang. Jadi seperti yang tadi saya katakan, sudah ada keputusan pengadilannya juga gitu loh. Dan harusnya berarti minimal dibangun ulang gitu harapannya begitu ya? Nah itu berdasarkan rekom dari BPCB ya. Jadi BPCB juga di akhir laporan itu sudah menerangkan bahwa bangunan ini dibangun tahun 75 dan fasadnya adalah bangunan modern. Di situ sudah sehingga dari bentuk perwajahannya itu tidak ada yang kemudian bisa rekonstruksi begitu karena ini bukan bangunan asli. Dari itu sudah berdasarkan rekomnya BPCB waktu karena itu. sudah ada pemugaran di tahun 75 itu kabarnya betul, Baik. Itu. Nanti kami lanjutkan lagi pemirsa usai jeda terkait dengan hilangnya bangunan rumah Radio Bung Tomo di Surabaya ini. Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang. Ya, pemirsa kembali dalam bincang-bincang. Kalau bicara terkait dengan bangunan cagar budaya, ternyata sudah ada beberapa kasus di Surabaya yang terjadi. Bangunan cagar budaya ini terancam hilang atau bahkan memang sudah sempat hilang gitu ya. Termasuk rumah Radio Bung Tomo yang ada di Jalan Mawar, Surabaya. Prosesnya memang ternyata cukup panjang dan untuk menjaga bangunan cagar budaya ini ternyata juga sebenarnya sudah cukup berlapis juga. Saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, kalau melihat dari perda yang ada dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya, ada tim ahli juga sekarang sebenarnya. Ini sebenarnya sudah sangat berlapis gitu. Tapi kalau melihat sisi kecolongannya ini, apakah ini kecolongan atau sesuai prosedur ini menentukannya gimana nih Pak Imam? Jadi menurut saya begini, justru tim ahli cagar budaya ini yang betul-betul menjadi garda terakhir ya. Karena rekomendasinya akan menentukan. Misalnya, nanti ini kalau disetujui dibangunnya seperti apa gitu, ya fasadnya atau yang boleh dan tidak boleh seperti apa. Nah, seperti tadi kan, kalau kemudian sudah rata dengan tanah, kemudian baru muncul rekomendasi kalau dibangun ulang seperti apa kan, ya menurut saya disayangkan gitu kan, ya, karena itu nanti Bu Retno bisa menjelaskan, misalnya rekom waktu itu seperti apa Bu? Rekomnya ketika mereka minta izin ya, mereka minta izin akan melakukan renov atau renov itu dengan bangun baru itu kan pasti kalimatnya kan beda ya Bu ya. Karena kan ada yang boleh direnov, ada yang nggak boleh direnov sama sekali begitu kan. Terus kemudian ini ya baik di Undang-Undang Cagar Budaya maupun di Perda ya Bu ya. Ada hak priority misalnya. Kalau itu dijual, yang ditawarkan dulu adalah
ke pemerintah daerah gitu. Ketika kemudian kok tidak ditawarkan langsung dijual ke pihak lain kayak gitu ya. Yang ketiga kemarin kita juga ya kecolongan lagi Bu ya, yaitu pembangunan di dekat Bank SMIB ya Bu ya, yang di Raya Darmo ya. Yang di Raya Darmo ya Bu ya, itu juga rata dengan tanah. Itu Waktu itu ya kami terus terang agak ini waktu itu karena ada temuan, ada media yang muat, kita Komisi D datang ke sana. Memang rata, kemudian muncul ada pro kontra lah ya, yang karena bangunan ini juga bukan bangunan lama, pernah renov ya kayak gitu ya. Maksud kami jangan terlalu reaktif dulu, karena ketika kami ketemu teman-teman di Disbud Porapar, ternyata ada izin-izin yang juga belum dilaksanakan dengan mereka, tapi sudah berani membongkar. Kayak gitu loh maksud saya. Sayangnya sampai hari ini juga nggak ada sanksi apa-apa. Nah, itu menurut saya ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin justru akhirnya jadi berulang gitu ya dengan kondisi-kondisi yang sama. Ya, gitu. tapi saya juga paham. Kadang-kadang kita ini menuntut pemilik bangunan cagar budaya. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Tapi apakah pemerintah? Ya, terutama pemerintah daerah. Padahal ya di aturannya juga diatur. Misalnya pemerintah daerah itu bisa memberikan sesuatu untuk misalnya kan gitu ya seperti itu. Nanti Bu Retno bisa menjelaskan. Kalau sekarang ini apakah seperti PBB-nya juga sudah ini sudah dibebaskan atau dapat diskon ya. Terus bagaimana kalau kemudian bangunannya itu catnya udah kusam kayak gitu kan. Nah, itu yang seperti ini menurut saya kalau kita mau fair ya juga harus seimbang menurut saya kan. Jangan menuntut, tapi kalau kemudian ketika ada persoalan kita teriak-teriak ya. Karena memelihara bangunan-bangunan lama itu luar biasa mahalnya. Saya tahu karena kebetulan ada grupnya Jawa Pos yang berkantor di Kembang Jepun itu, Radar Surabaya. Itu luar biasa. Lebih sulit tentu. Iya, habis banyak itu loh ketika melakukan renov itu ya. Khusus dan itu effortnya lebih gitu ya. Tapi oke, kita ke Bu Retno kembali. Bu Retno kalau di kasus Rumah Radio Bung Tomo ini sendiri sebenarnya dengan status bangunan cagar budaya, apakah memang menurut tim ini boleh dipugar total seperti itu? Karena kan memang bukan bentuk seperti aslinya. Sekarang sudah tahun 75 sudah pernah dipugar. Bagaimana, Bu? Iya, jadi pada saat itu kita juga berkoordinasi dengan pemilik rumah, sejarawan dan lain sebagainya ya untuk bisa menentukan bagaimana nanti kita bisa membuat rekomendasi yang sesuai dengan dan inline dengan rekomendasinya BPCP waktu itu ya. Jadi, nah waktu itu juga kita melihat bahwa di situ kan ada dua nomor tuh ya, 12 dan 10 gitu. Nah nomor 12-nya ini masih utuh gitu. Kemarin kita juga langsung berkoordinasi dengan RRI, nanyain ini sebetulnya yang dibawa kemana-mana itu bentuknya seperti apa? Apakah itu layak kalau diletakkan di teras? Kalau di teras apakah kemudian kelihatan? Kan waktu itu mestinya Bung Tomo juga bersembunyi gitu ya. Apakah kemudian diletakkan di mana di pavilion ataukah di kamar ini gitu ya? Maksudnya titik jadi kita, mana Bung Tomo ini menyiarkan itu gitu ya? Ya, jadi kita juga belum dari RRI juga belum ini ya, belum ada kepastian untuk itu. Jadi memang dan itu semua normal Mas. Jadi dalam studi atau kajian dari cagar budaya itu selalu dinamis ya. Jadi kita akan selalu menemukan fakta-fakta baru. Kalau memang itu sebetulnya pemancar dan lain sebagainya, apakah dia harusnya diletakkan outdoor ya? Ataukah kemudian di pavilion yang nomor 12 itu. Makanya begitu di 2016 itu kita langsung berpaling ke nomor 12. Jangan sampai yang ini juga dibongkar ini, jangan sampai ini ya. Jadi itu yang kita inikan ya. Nah, kemudian pada saat kita melihat bahwa kalau yang di 2016 itu rumahnya tahun 70-an gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita buat seperti tahun 70-an lagi, tentu itu juga artinya begini. Ini yang kita lestarikan, yang kita konservasi itu kan sebetulnya adalah peristiwanya ya. Kita ingin supaya masyarakat juga ingat peristiwanya itu tahun berapa. Sekitar tahun 40-an, berarti kan itu bangunan itu seharusnya yang tahun 40-an ya. Dia sebetulnya bangunan di tahun 30-an malahan. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar terjadinya bentuk yang sekarang. Jadi bangunan tahun 30-an tapi kemudian ada sentuhan modernitas itu. Namun yang di nomor 12 kita jangan sampai itu berubah. Kita kemarin juga ada permohonan ini ya dari
pemilik nomor 12 itu. Nah, kita juga kemudian berhati-hati ini jangan sampai berubah ya. Yang ini apa yang kalau sifatnya hanya maintenance seperti itu bisa. Tapi kalau plakat itu sebetulnya yang di nomor berapa, Bu? Kan itu sudah ada plakatnya itu. Di Yang mawar plakatnya 10 itu 10, 12 ya di nomor 10-nya Pak. Di nomor 10 memang, ya, iya, ya. karena rumah utama Artinya ya. ketika dia Ya, mau salah itu memang, memperbaiki atau merenovasi itu nggak membawa gambar ditunjukkan ke tim ahli cagar budaya. Oh nanti akan kami bongkar total dijadikan seperti ini atau seperti apa waktu itu Bu kalimatnya? Pada saat itu dia masih ingat saya ya Pak, waktu itu dia masih mohon izin untuk bisa memperbaiki. Jadi belum ada membongkar, rencananya ya belum ada. Berarti Kalau itu pidana maintenance, betul ini itu Pak Kuncar ini. Jadi memang kan itu sudah ada langsung ngakali itu Bu ya. Jadi memang sebenarnya sudah ada sempat ada komunikasi, tapi bukan ada statement bahwa itu akan dibongkar total gitu, tidak ada. Pak. Ya, tidak ada Pak. Kalau nggak Mas Kuncar yang menemukan ya. Nah itu spiritnya cagar budaya memang di situ. Kita membutuhkan partisipasi masyarakat, menemukan, menghilangkan, membongkar itu kalau nggak masyarakat yang melaporkan ke kami, tim pengawas itu sendiri tidak bisa ya hanya bekerja sendirian. Pasti kami membutuhkan masukan dari masyarakat. Oke. Mas Kuncar sendiri kalau melihat fakta-fakta yang sudah disampaikan Bu Retno, lalu kita melihat juga kondisinya sekarang di lapangan sudah terbangun kembali, responnya gimana? Ya kita harus menerima kenyataan bahwa bangunan itu sudah punah. Mau nggak mau kita harus menerima statement itu ya? Ya sudah gimana lagi? Dibangun lagi, statusnya sudah tidak lagi bangunan bersejarah karena kan usia syarat bangunan cagar budaya itu kan lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 Kalau tahun. dibangun lagi kan 0 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam studi arkeologi bangunan baru itu tidak boleh menyerupai bangunan lama. Jadi nggak boleh menyerupai persis karena itu nanti menjadi problem di generasi berikutnya. Makanya kalau kita ke candi itu bisa dilihat bahwa mana struktur yang lama, mana bangunan baru. Jadi biar bisa dibedakan harus bisa dibedakan. Makanya dengan dasar itu kita harus menerima kenyataan seperti itu. Tetapi kan bukan berarti tidak ada cerita sama sekali. Statusnya tidak lagi bangunan bersejarah. Kalau menurut saya sih namanya petilasan. Petilasan. Jadi ada di situ gitu ya. Iya. Nah, itu baru kita mencari solusi jalan tengah. Apakah kemudian dibangun tugu peringatan di situ atau mintalah sama pemiliknya ada ruang yang bisa menjadi diorama atau bagaimana lah. Bahwa kalimatnya akhirnya bukan bangunan ini adalah bersejarah tapi dulu gitu mananya. Atau lebih ekstrim lagi nama jalannya dikatakan jalan pemberontakan, radio pemberontakan gitu misalnya. Meskipun nama jalan itu juga bersejarah. Tapi artinya begini, selama ini kalau pikiran old school kan udah dibeli lagi aja, kemudian dibangun ulang. Pertanyaannya, apakah yang pemiliknya mau menjual? Itu kan problem lagi. Apalagi kemudian kalau membangun ulang ya itu nanti anak kita juga menganggapnya itu adalah bangunan lama. Padahal replika lah gitu ya? Ya, replika pun nggak mungkin bisa sama lah, karena materialnya juga kan beda. Karena memang murni jadi bangunan baru 100% akhirnya begitu kan? Iya, itu kenyataan sudah rata dengan tanah di 2016. Makanya saya suka dengan statementnya Bu Asti beberapa waktu ketika diwawancarai, ya ini menjadi pelajaran bersama. Bahwa upaya-upaya penyelamatan warisan sejarah itu memang effortnya tinggi. Saya bersyukur kan belakangan kemudian di rezim yang baru, ini kan cerita yang sebelumnya ya, itu menjadi pelajaran benar loh. Jadi upaya-upaya penyelamatan warisan sejarah itu kemudian menjadi hal penting. Mungkin kalau ada kepala dinas kebudayaan bisa menerangkan. Ini sekarang ada tim patroli loh Pak. Saking pedihnya, saking takutnya. Ini jadi berapa ya, 200 sekian berapa Bu yang cagar budaya itu? 280. Asetnya ada 280 di kota Surabaya. Sebenarnya jumlahnya nggak banyak kan? Masuk lampiran itu ya. SK-nya itu 285, 22-nya situs dan kawasan. Tapi kan berkurang kan, karena gugatannya itu kan dikabulkan kan?
pemilik Mawar 10 itu. Nah begini Pak, itu juga ini ya. Jadi begini, kalau itu memang keputusan pengadilan gitu ya. Namun ini bangunan cagar budaya, kita tidak kemudian harus serta-merta seperti itu ya. Kita harus ada telaah lagi. Ya, jadi waktu itu kan di 2016 ya. Jadi sementara di Surabaya sendiri perda terbaru itu di 2024. Ya. Jadi kita kan juga menunggu itu ya. Setelah itu ternyata untuk menghapus SK itu tidak semudah itu. Jadi kami harus bersurat ke kementerian. Dari kementerian harus ada kajian, gitu. Jadi tidak kemudian itu putusan pengadilan. Karena ini cagar budaya, ada undang-undangnya sendiri gitu loh. Sehingga kemudian nanti dari kajian itu kami mendapatkan rekomendasi dari TACB nasional, apakah ini nanti jadi ini prosesnya masih harus dilakukan seandainya memang kita seperti itu ya. Dari keputusan pengadilan itu pun masih akan berjalan ke proses-proses lainnya untuk divalidasi kembali begitu ya. Nanti saya lanjutkan lagi terkait dengan patroli yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya mengamankan aset cagar budaya yang jumlahnya lebih dari 250 ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali dalam bincang-bincang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang-bincang dan saya masih bersama dengan narasumber-narasumber yang ada di studio membahas terkait dengan rumah Bung Tomo, rumah radio Bung Tomo yang ada di Surabaya. Saya masih bersama dengan Pak Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mas Kunchar Sono, pemerhati cagar budaya, dan juga Bu Retno Hastianti, Ketua Tim Cagar Budaya Kota Surabaya. Saya melanjutkan dulu ke Mas Kunchar tadi yang terkait dengan patroli memang sekarang sudah dilakukan. Menurut Anda gimana? Ini akan cukup efektif atau ada lagi langkah yang harus dilakukan untuk mengamankan? Ya dulu ketika kasus ini muncul kan alasannya di setiap kelurahan ada Satpol PP yang mengawasi. Tapi saya pikir kan Satpol PP kan tugasnya banyak, apalagi ngurusin PKL. Iya. Bangunan apa pentingnya kan gitu. Nah sekarang tampaknya kemarin saya diskusi juga dengan budaya. Memang ada beberapa orang yang menjadi tim yang itu memang tugasnya kasarannya keliling lah. Kan jumlahnya 280 dan semuanya ada reportnya lah. Jadi itu ada keliling, ada dokumentasi perubahan apapun kemudian dijadikan laporan. Itu keren. Saya pikir kayaknya di Jawa Timur baru Surabaya. Gara-gara sering menerima persoalan berat waktu itu kemudian ada seperti itu. Yang kedua, kemudian kalau kita melihat pemerintah kota ini kan kemudian arahnya tidak lagi khawatir dianggap pemerintah yang mengabaikan cagar budaya. Nah, itu yang sekarang kalau kita lihat misalnya bagaimana aktifnya pemerintah itu bikin banyak pemugaran di kawasan seperti Kota Lama, Penele, kemudian banyak merekonstruksi peristiwa gitu dalam sebuah banyak event. Nah, yang penting kemudian partisipasi masyarakat juga dilibatkan. Mungkin karena kemarin-kemarin terlalu kenceng ya kita ya. Jadi kemudian apapun, bahkan saya masih ingat bahkan Pemkot itu mau ngecat tugu bambu runcing yang nggak ada hubungannya sama cagar budaya. Itu harus tanya ke kita, apakah boleh dicat berwarna ini kan? Saking takutnya, bukan cagar budaya kan? Artinya begini, kata Bu Asti minggu kemarin itu ketika ini rame, memang ini pelajaran penting. Tampaknya kemarin kita harus menyadari bahwa ada problem mungkin koordinasi atau bagaimana. Sehingga kemudian hari ini kita harus melakukan upaya-upaya yang signifikan, bahkan di Perda Cagar Budaya yang baru kemudian turun di Perwali kan juga ada tim lagi yang ngurusin aktivasi. Jadi maknanya begini, kalau hanya sebuah bangunan dan itu bangunan lama tidak ada maknanya, tidak berfungsi secara ekonomi, apa gunanya? Makanya kemudian belakangan kita semuanya pelibatan banyak pihak ini untuk membentuk sebuah tim khusus yang namanya
pengelola kawasan. Jadi bagaimana itu punya dampak. Punya dampak. Kalau hanya sebagai monumen kan hilang, nggak ada yang peduli ya. Yang tahu cuman pemerhati atau beberapa orang yang lain. Tapi itu pun kalau nggak ada Bung Tomonya mungkin nggak seksi ya. Tapi karena itu ada Bung Tomo, ada Pertempuran Surabaya menjadi seksi. Padahal kemudian kalau kita melihat banyak sekali yang jika hari ini kita keras, banyak sekali yang tidak sesuai sama perda. Misalnya bangunan Cagar Budaya ditutupin, misalnya penjara Koblen, itu kan cagar budaya masih utuh, tapi sekarang kita nggak bisa ngelihat ditutupin segala macam. Nah, upaya-upaya seperti itu memang butuh pelibatan banyak pihak. Dan saya pikir saya nggak ngelem. Pemerintah kota ini responsif. Mungkin saking takutnya sampai ada satu waktu kita melaporkan Bu ya, ada lumpang ya. Lumpang bersejarah yang di depannya SMP 3 itu ya, yang dulu ada di dalam, kemudian entah bagaimana direnovasi dikeluarkan. Ini kalau diambil orang, dijual di pasar gelap, bisa mahal. Ada laporan dari warga, kemudian dilaporkan ke pemerintah kota, langsung hari itu juga dikembalikan lagi. Oke, jadi pemerintah kota sudah mulai cukup responsif dan menjaga juga gitu ya. Iya. Saya ke Pak Imam kalau gitu, melihat langkah-langkah dari pemerintah kota Surabaya, Pak Imam sendiri memperhatikan gimana nih? Tapi kan di sisi lain sempat ada kasus yang juga kalah gitu Pak Imam. Gimana nih Pak Imam? Jadi ada tim ahli cagar budaya ya yang memberikan rekomendasi ya. Itu juga saya berharap juga itu aktif mengawasi gitu loh. Rekomendasinya ya kayak gitu ya. Apalagi kalau kemudian muncul persoalan. Kemarin terus terang kami belum mendapat jawaban. Kami masih melacak berkas putusan pengadilannya ya. Itu kok bisa kalah gitu loh. Apakah memang sungguh-sungguh ya misalnya pemerintah kota ditambah tim ahli cagar budaya dalam proses peradilan itu, apakah memang mempunyai argumentasi sehingga nanti pihak pemohon itu bisa dikalahkan. Saya khawatir ya, malah kemudian yang dimunculkan itu kesannya kan kalau kita baca berita-berita ini kan pemerintah kota ini kan satu barisan dengan pemohon nih. Ini menurut saya kok tidak fair ya. Kenapa saya tadi mengingatkan kalau memberi rekomendasi itu juga mengawasi. Ini ada juga, ini Bu Retno. Saya pernah mempersoalkan ada reklame yang di viaduk. Itu cagar budaya loh. Tapi ditumpangi reklame gitu ya? Reklame. Alasannya karena sudah ada izin dari yang punya persil. Ya Bu ya, karena kereta api loh. Waktu itu saya bilang loh, kok semudah itu gitu loh. Apalagi kemudian kami menemukan dari misalnya kita ngomong tentang reklame struktur, itu ada besi yang nancap di badan jalan ditutupi, seolah-olah itu pilar. Nah, maksud saya loh, kok memberikan rekomendasi tapi kemudian ketika tidak sesuai dengan yang disampaikan mereka, rekomendasi itu kan bisa sewaktu-waktu kan ditarik lagi sama pemberi rekomendasi. Ketika tidak sesuai gitu ya. Apakah nanti misalnya ini kan karena PT-UN ya, karena dianggap KTUN gitu ya, karena yang daftar bangunan-bangunan cagar budaya, karena itu kemudian mereka gugat dan ternyata kalah dan kabarnya sudah inkrah. Ya cuma kita pikir kalah itu kalah terhormat atau kalah karena memang sengaja memberi lawan menang gitu. Ya itu kan ya, itu menurut saya harus kalau perlu ya harus dibuka lagi. Inspektorat harus turun waktu itu. Misalnya kalaupun waktu itu Pemkot itu dikuasakan ke siapa, itu juga perlu upayanya sudah sampai sejauh mana gitu ya. Ya itu bisa dilacak. Saya belum menemukan berkas-berkas yang itu. Saya lagi tertarik kalau misalnya Mas Kuncar lebih tertarik tadi bangunannya. Saya ingin dokumen-dokumen ketika proses peradilan. Karena bisa untuk digali lagi di situ ya. Supaya nggak terjadi lagi gitu Pak Imam. Akan tahu kok ini sebetulnya lemah atau enggak. Jangan-jangan waktu itu diberi kesempatan ahli ya misalnya dari Pemkot. Enggak data saja. Atau ahli yang dihadirkan kok yang ternyata tidak kompeten. Nah, ini kan bisa dilacak. Kalau itu ya memang berarti kan ada mens reanya katanya begitu ya karena memang di sebuah keputusan itu ada sebuah proses yang mengikuti dan harus dilihat juga gitu ya, prosesnya sudah dijalani dengan tepat atau tidak gitu, karena ini menyangkut terkait dengan bangunan tadi seperti yang disampaikan Mas Kuncaro. Kalau mau membeli lagi sebenarnya masih ada terbuka itu kan kalau ada atau ditemukan ya cacat prosedur ya
ketika terjadi jual belinya nggak pernah ditawarkan lagi. Undang-undang itu jelas loh yang di Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 atau nomor 11 tahun 2010 itu ya. Harus Itu ke jelas, pemerintah iya, dulu. harus prioritas ditawarkan ke situ kan. Kalau nggak pernah ditawarkan kan menurut saya Ada kesalahan juga, Pak. ya ada cacat prosedur kan. Berarti jual belinya kan bisa dibatalkan secara hukum. Baik, itu yang menjadi catatan penting dan memang ini sudah menjadi perhatian juga dari pihak DPRD Kota Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya juga seharusnya bisa merespon kondisi ini, melihat kembali bagaimana proses dari peralihan ini. Kami lanjutkan lagi usai jeda pemirsa dalam bincang-bincang. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam bincang-bincang dan memang kalau terkait dengan bangunan-bangunan cagar budaya dilindungi oleh undang-undang dan harusnya juga keberadaannya pun juga bisa menjadi perhatian terutama dari penyelenggara atau pemerintah Kota Surabaya yang dalam fokus kali ini adalah bangunan cagar budaya yang ada di Surabaya. Saya coba ke Bu Retno kembali. Bu Retno, kalau melihat dari proses ini, ya memang ada proses, ada hukum di sana, ada rekomendasi segala macam. Tapi bagaimana supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi gitu? Karena kalau dari perbincangan kita hari ini sepertinya ada langkah-langkah yang mungkin dilewati gitu, sehingga akhirnya bangunan yang seharusnya ada jadi hilang gitu akhirnya, atau mungkin ada tapi rusak atau tidak sesuai, ditutupi dan sebagainya. Gimana caranya supaya ini bisa sesuai dengan aturan yang ada, Bu? Jadi saya mengamini pesan dari bapak-bapak ini ya. Jadi kita memang TACB itu berharap bisa apa yang direkomendasikan itu bisa terimplementasi dengan baik ya. Mungkin dari masyarakat juga ada insight-nya seperti ini. Jadi ada 2 izin yang ini kan dibuat sebagai rekomendasi TACB. Yang pertama adalah izin manfaat, jadi dia tidak dibongkar, tidak ngapa-ngapain, tapi perawatan, ngecat atau memperbaiki. Ini kemarin kena angin, atapnya seperti ini, nah itu bisa. Kemudian itu namanya izin manfaat, ya. Atau dia berubah dari rumah menjadi kafe, itu izin manfaat. Yang berikutnya adalah izin pemugaran. Apabila kemudian ada bagian dari bangunan itu yang harus dibongkar. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kalau di izin pemugaran itu di TACB itu sampai mereka harus presentasi pada saat pelaksananya bagaimana, green construction-nya bagaimana gitu kan, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kita ada komunikasi untuk itu. Itu yang menjadikan rekomendasi, sehingga kan ini rekomendasi sudah sulit dibuat ya. Jadi kita berharap itu bisa diimplementasikan. Ya. Jadi tadi yang memang ada tim untuk monitoring cagar budaya yang selalu di pengawasan itu ada ya. Nah, tapi kayaknya kita memang membutuhkan satu tim lagi yang kemudian bisa membuat ini lebih komprehensif. Nah, itu makanya di undang-undang itu juga ada dikatakan sebagai tim pengelola kawasan yang tadi dikatakan oleh Mas Kunchar. Nah, kita berharap dengan berbagai tim ini kita bisa mengawal bersama implementasi dari rekomendasi TACB. Seperti itu. Karena berarti kalau dari penjelasan Bu Retno saya selalu menangkapnya memiliki atau mengelola bangunan cagar budaya yang memang bisa dimiliki oleh perorangan gitu ya, itu sebenarnya nggak mudah ya. Untuk melakukan sesuatu aja harus dengan koordinasi sana sini gitu kan. Betul. Maka itu sementara yang diberikan pemerintah untuk mereka apa? Nah, itu dia. Itu dia. Itu insentif ya. Insentifnya itu yang sampai saat ini itu masih PBB, Pak. PBB 50%. Tapi itu pun tidak kemudian otomatis. Artinya pada saat tahun ini dia menerima, tahun depannya juga harus secara manual harus melapor mengajukan lagi. kembali. Karena gitu siapa tahu ternyata dia dapat insentif tapi dia bongkar bangunan cagar budaya. Jadi memang tetap harus melaporkan Berkala itu gitu ya. iya. Karena untuk melihat bahwa bangunan itu ada, kemudian mereka taat hukum dan lain sebagainya. Bu Retno, izin ya. Kalau di luar negeri itu ya insentifnya luar biasa. Misalnya begini Bu ya, PBB yang murah misalnya gitu ya. Tapi kemudian NJOP yang tinggi Bu. Kalau di sini kan NJOP itu kan sama, karena mengikuti kawasan kan, iya kan, ya misalnya atau rumah pinggir jalan. Padahal mestinya NJOP untuk bangunan bersejarah itu harus tinggi, tidak apa-apa. Mereka biar seneng bangga ini mahal, ada nilainya, tapi pajaknya gitu ya? Murah gitu loh. Mungkin seperti itu. Kan lihat di Amerika di Columbus tuh banyak rumah-rumah bangunan lama kayu itu luar biasa mahalnya.
Ya, kalau bisa Maksudnya seperti rendah. itu pasti lebih Ya, senang tapi, ya Pak tapi ya. masuk akal ya, Bu ya. Iya, benar-benar. Soalnya ada beberapa yang melaporkan gitu ya, karena merasa bahwa bangunannya ada di kawasan cagar budaya, bukannya malah cepat laku, ternyata dipertanyakan ini boleh dibongkar atau tidak sih. Tapi kami di TACB selalu memfasilitasi hal itu ya. Semua masyarakat boleh bertanya, kemudian kami pasti akan membantu, mendampingi apa yang harus yang akan mereka lakukan. Misalnya kemudian jual beli, ataukah kemudian ini ada hubungan dengan bank gitu ya. Kami bahkan bisa ngobrol sama banknya, apa yang istilahnya dikeluhkan, kenapa pemiliknya tidak diperkenankan itu menjadi penjaminan, sebagai penjamin ya, penjaminan untuk karena dia bangunan cagar budaya loh. Kenapa gitu? Nah itu kami sampai seperti itu. Nah itu fakta yang ada di lapangan gitu. Pak Imam juga bisa memberikan respon karena ternyata memiliki bangunan cagar budaya itu nggak memudahkan gitu ya. Dan banyak bangunan cagar budaya yang ada di pusat-pusat kota sebenarnya yang nilai ekonominya sebenarnya sangat menarik gitu. Gimana nih Pak? Apa juga mungkin terkait dengan perda yang ada di 2024? Tinggal apa yang ada di sana? Ini kebetulan ada orang-orang yang paham begitu. Saat ini kami di Komisi D sedang membahas tentang raperda pemajuan kebudayaan. Ya, maksud kami kalau di perda pelestarian bangunan cagar budaya masih ada yang bolong ya, yang kurang-kurang. Nah, ini karena masih ongoing ya proses pembahasan. Bisa saja nanti dimasukkan di pasal-pasal itu misalnya. Kami nunggu misalnya Mas Kunjar nanti usul apa, kemudian Bu Retno usul apa, yang khusus cagar budaya. Biar tadi satu sisi ini terlindungi, sisi lain juga pemiliknya nggak ngos-ngosan kayak gitu. Nggak ngos-ngosan ini ya. Karena banyak sepertinya yang begitu, akhirnya dibongkar lah atau apa gitu ya, itu dijual gitu. Atau mungkin memang pemerintah Kota Surabaya perlu membeli semua Pak untuk targetnya 280-an ini? Waduh, itu berat juga pemerintah kota ini sekarang lagi nggak punya duit. Oke. Kemarin itu utang di Bank Jatim 220 miliar. Tahun 2026 ini rencana 1,2 triliun. Karena ada dana transfer pusat tahun depan ini berkurang 730 miliar. Ya, menurut saya ya kita bahwa bangunan bersejarah itu penting ya. Tapi bahwa romantisme dengan masa lalu jangan sampai mengalahkan kebutuhan-kebutuhan dasar warga. Tentang pendidikan saat ini gitu ya. Gitu. Nah, itu masalah kecuali ya memang kalau sudah punya uang yang banyak monggo kayak itu. Jadi memang diizinkan, memang diperbolehkan dimiliki oleh perorangan, Ya, tapi kemarin ya, dengan segala rumahnya Insinyur Soekarno ya Pak ya, itu dibeli juga mahal ya. Hosto Raminoto itu juga dibeli ya belum ya? Disumbangkan ya kalau. Iya, disumbangkan Iya, dibakar. Baik, karena memang sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan bangunan yang punya histori, itu nilainya harusnya lebih dari bangunan yang lain begitu ya. Nah, termasuk juga sekarang trennya adalah kawasan-kawasan yang memang punya nilai historikal, termasuk Surabaya pun juga mengembangkan kawasan-kawasan tersebut. Nanti kami akan lanjutkan lagi dalam bincang-bincang, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, saya berada di segmen terakhir terkait dengan bangunan cagar budaya memang perlu untuk dilindungi, menjadi saksi perjalanan sejarah, dan memang Presiden Prabowo juga sudah menyinggung terkait dengan keberadaan dari bangunan cagar budaya ini tidak boleh hilang, dan kita juga tidak boleh melupakan sejarah itu gitu. Saya ke Mas Kunchar terlebih dahulu di sesi yang terakhir ini. Mas Kunchar, Surabaya sudah punya rentetan sejarah dan sejarah hilangnya bangunan cagar budaya gitu ya. Apa yang menjadi pelajaran dan apa nih langkah yang mungkin sangat efektif untuk bisa mencegah hal-hal yang sebelumnya terjadi nggak berulang? Gitu. Kesadaran publik itu perlu dibangun terus-menerus. Jadi saya pikir aparat manapun tidak akan bisa melototi satu persatu. Dan kalau pun tahu juga tidak tahu kenapa apa alasannya harus dipertahankan kan gitu. Jadi makanya kan kemudian yang paling menjadi tugas kami sebagai civil society itu adalah membangun kesadaran bersama. Tidak hanya tentang bangunannya, tapi tentang cerita yang mewarnai bangunan itu dan cerita tentang lahirnya Surabaya. Itu yang penting. Makanya kan harapannya semua menjaga tempatnya masing-masing dan semua memberi nilai terhadap tempatnya. Itu yang kami lakukan di kawasan Peneleh. Mungkin 5 tahun yang lalu orang Peneleh sendiri nggak peduli, maka akan menjadi apa.
hari ini ada galian pipa, itu warga Penele melototin apakah ada keramik atau pecahan tembikar gitu. Karena itu tidak hanya benda kosong, itu akan menjadi cerita di kampungnya. Ketika menjadi objek wisata, dia akan diceritakan. Nah, itulah kesadaran yang seharusnya muncul menjadi milik bersama. Ini kita tidak ngomong tentang peran pemerintah kota atau peran siapa. Ini peran bersama. Kita bersama tentunya. Kita bersama. Jadi bangunan atau tempatnya itu memang menjadi bagian dari perjalanan sejarah, tapi yang paling tidak boleh dilupakan adalah sejarahnya itu sendiri. Iya. Kisah perjalanannya itu sendiri. Karena itu adalah kebanggaan. Kita ini hari ini bangga mutar musik Korea, menonton film Korea Cina gitu kan. Sementara saya ngelihat di Malaysia yang banyak nyetel film Indonesia gitu. Akhirnya jadi bolak-balik. Kenapa kita nggak membangun kebanggaan sendiri gitu. Iya. Dan Surabaya punya banyak histori yang bisa dibanggakan. Kalau itu bisa bercerita, itu menjadi kebanggaan, mereka akan menjaganya. Nggak mungkin diapa-apakan. Berawal dengan tahu dulu gitu ya. Baik. Saya ke Bu Retno, kalau tadi dari pembahasan Bu Retno, administrasi, proses, itu rasanya memang segitu jelimetnya gitu ya. Menjaga bangunan cagar budaya. Sebegitu susahnya kah memang atau memang harus begitu hati-hatinya? Yang pertama itu kita itu berharap tidak terulang lagi lah ada pembongkaran-pembongkaran seperti itu ya, kita berharap seperti itu. Yang kedua tentu good governance ya, jadi memang dokumentasi dan lain sebagainya itu juga merupakan jantungnya kita mengkonservasi. Kita tidak bisa mengkonservasi atau melestarikan kalau kita nggak lengkap dokumennya. Jadi itu juga harus merupakan hal yang kita utamakan untuk di TACB ya. Dan yang ketiga kita berharap bisa ada seperti yang tadi Pak Imam katakan, segera ada perda pemajuan kebudayaan. Karena sebetulnya yang kita selamatkan itu tidak hanya bentukan arsitektur ya, ini tempat begitu. Tempat itu ada peristiwa dan ada physical evidence-nya. Dia menjadi tempat. Dia tidak bisa digantikan oleh AI gitu ya, karena di sini ada memori, ada sense. Nah itu yang tentu ada tangible dan intangible aspeknya. Bangunan cagar budaya itu hanyalah salah satu aspek yang fisik ya, tapi kita harus menyelamatkan spiritnya. Nah itu yang berikutnya adalah mengintegrasikan perda-perda yang bisa menyelamatkan ini semua gitu. Karena itu yang akan kita deliverkan ke anak cucu ya. Jadi spiritnya Bung Tomo dan lain sebagainya. Dan kita kemarin juga sudah cocokkan sama RRI. Yang kita penting itu adalah rutenya. Coba RRI mungkin bisa memvalidasi rutenya di mana. Nah, rute itu tidak ada di dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, mungkin di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bisa. Ataukah kita kemudian ke TACB nasional, atau kita kemudian memohon supaya membuat undang-undang cagar budaya yang baru. Karena sebetulnya di undang-undang cagar budaya itu tidak ada koridor, tidak ada kampung. Padahal itu dua hal itu yang merupakan tempat ya, place di mana menjadi ruang asal-usul kota kita. Sejarah juga bisa di situ gitu ya. Seluruh kota-kota di Indonesia itu berasal dari yang namanya kampung dan lain sebagainya. Tapi tidak ada itu di undang-undang. Nah, itu perlu ada lagi berarti ya. Kalau ke Pak Imam, saya ingin tahu juga bagaimana Raperda ini cukup kuat gitu Pak. Karena ini kan juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya, diawasi oleh DPRD Kota Surabaya. Supaya nggak, saya mau bilang kecolongan lagi juga ternyata status hukumnya udah inkrah gitu ya. Gimana Pak Imam? Tadi tertarik Bu Retno kan ngomong physical evidence ya. Ya, kalau kita ngomong orasinya Bung Tomo itu luar biasa, mendunia ya. Apalagi dengan era digital begitu. Yeah. Ketika anak-anak kemudian tertarik, kemudian ingin tahu itu loh. Endi sih ketika teriak-teriak orasi yang menggelora itu di mana? Ternyata nggak ada. Jangan-jangan nanti itu hoax itu. Nah, itu kan. Bisa saja kan gitu. Apalagi nggak tahu ini benar atau enggak. Katanya sekarang nomor 10 itu juga dihilangkan nanti. Misalnya nggak ada mawar nomor 10 misalnya. Nah, ini lebih kabar lagi, nanti perlu kita cek lah kalau gitu ya. Kemudian bahwa nanti penegakan hukum, selain tadi ada ikhtiar-ikhtiar lain melalui regulasi seperti itu, penegakan hukum itu harus jalan menurut saya. Yang disampaikan Mas Kunchar, coba nanti kita kita lacak ya, apakah sudah masuk daluarsa atau tidak laporannya kayak itu. Ketika itu tidak bisa masuk daluarsa dan kasusnya belum dinyatakan SP3 ya misalnya kan, mungkin saja kan dibuka lagi kayak itu.
Oke. Jadi saya berharap ya kita regulasi dilengkapi dan penegakan hukumnya juga terus ditegakkan. Yang tadi disampaikan bagaimana ini bukan cuma menjadi kebanggaan warga, tapi bisa tadi ada kemanfaatan. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Tapi ya mohon maaf kadang-kadang kita memang masa belajar itu terus sih, gak pinter-pinter gitu. Kan ada kejadian gitu. Nah, saya kebetulan rumah radio Bung Tomo itu dapil saya. Kemudian yang di sekitar Jembatan Merah itu juga dapil saya. Nah, itu kan ikhtiar pemerintah luar biasa. Tapi beberapa warga mengeluh saya kira untuk sepi Mas Kuncar. Ya, jadi warga kemudian mengambil jalan pintas Bu Retno. Jadi yang diberi izin untuk melakukan usaha, stan-stan itu disewakan ke pihak lain yang bukan warga di situ. Nah, itu mentalitas seperti ini kan persoalan. Sebetulnya bagaimana warga itu juga mendapat kemanfaat dari tadi itu restorasi atau bangunan-bangunan atau tempat-tempat bersejarah. Jadi itu. Satu lagi mungkin terakhir Pak Imam, yang disebut bahwa ada raperda yang sedang dibahas terkait dengan kebudayaan. Ya, Kapan targetnya ini bisa selesai? Pemajuan kebudayaan. Kemarin kita memang agak tarik ulur tentang nama. Ya, di Surabaya itu raperda pemajuan kebudayaan dan ada semangat kejuangan kepahlawanan agak panjang. Pemerintah kota nggak setuju karena pemerintah kota melihat perda pemajuan kebudayaan di tempat lain itu cukup begitu. Kemudian saya bilang kan tidak harus sama lah. Surabaya kan punya kekhasan ya. Sepanjang itu tidak dilarang dalam legal drafting pembentukan sebuah perda, kenapa harus itu dipersoalkan gitu loh. Nah, itu yang kemudian kita akhirnya setelah sempat mandek, ini mulai jalan lagi. Oke, mudah-mudahan bisa mendapatkan perda yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada Pak di kondisi di Surabaya. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Mas Kuncar, terima kasih Bu Retno sudah bersama kami dalam bincang-bincang, dan terkait dengan bangunan cagar budaya, saya setuju bahwa apa yang harus utama dipikirkan adalah kita memiliki rasa kebersamaan untuk menjaga bangunan cagar budaya, minimal dengan tahu dulu apa saja yang terjadi dari sejarah yang ada di tempat-tempat tersebut. Ada banyak yang ada di kota Surabaya, dan mungkin juga nggak semua dari kita tahu titik-titik mana saja yang menjadi bagian dari sejarah tersebut. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Saya Disan Nugraha. Selamat malam.